saya Maulidna Natasha. Saya mahasiswa Prodi Pendidikan Geografi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Universitas Samudra. Nah, pada video kali ini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah saya, yaitu kartografi, yang diampu oleh dosen Bapak Muhammad Fadilwan SPD MPD. Nah, pada kali ini kita akan bahas tentang judul komponen peta dan beberapa soal tentang skala peta. Nah, kalian pengen tahu nggak apa itu komponen peta? Simak video berikut ini. Nah, di sini sudah ada peta Nangro Aceh Darussalam. Nah, kita akan menganalisis komponen-komponen peta yang ada dalam peta ini. Komponen yang pertama adalah judul peta. Nah, di sini sudah terlihat jelas judul petanya adalah Provinsi Nangro Aceh Darussalam. Nah, fungsi dari judul itu adalah untuk agar kita mengetahui tema atau wilayah apa yang ada di peta. Nah, kayak ini peta Nangro Aceh Darussalam. Nah, dengan judul itu kita tahu tuh peta ini berisi tentang apa, temanya apa, wilayah apa. Nah, komponen yang kedua yaitu skala. Nah, di sini sudah ada skala di peta ini. Nah, ini yang batang ini namanya skala. Nah, skala ini berfungsi agar kita tahu perbandingan antara jarak sebenarnya dan jarak di peta. Nah, contohnya seperti ini. 1:800.000. Artinya 1 cm di peta sama dengan 800.000 di lapangan. Nah, yang ketiga yaitu orientasi arah. Orientasi arah yaitu tanda yang menunjukkan arah utara seperti tanda panah atau bintang. Nah, seperti gambar ini yaitu orientasi arah. Nah, yang keempat ada legenda. Legenda ini adalah keterangan simbol. Nah, di bagian bawah peta biasanya ada legenda yang menjelaskan arti simbol-simbol. Nah, jadi legenda ini berfungsi sebagai makna dari simbol-simbol yang ada di peta. Nah, contohnya seperti legenda yang ada di peta ini. Inilah yang namanya legenda. Nah, yang kelima ada inset. Inset itu peta kecil yang sering disisipkan di peta utama. Nah, fungsinya apa? Fungsinya itu buat ngasih info tambahan atau memperjelas suatu area tertentu yang ada di dalam peta. Nah, yang keenam ada garis astronomis. Nah, garis astronomis ini adalah garis bujur dan lintang yang biasanya menunjukkan letak geografis suatu tempat dengan satuan derajat. Nah, inilah garis-garis namanya garis astronomis. Nah, yang ketujuh ada yang namanya garis tepi. Garis tepi ini adalah garis pembatas yang terletak di tepi peta. Nah, jadi garis tepi ini yang di pinggir-pinggir peta itu namanya garis tepi. Nah, yang ke-8 ada pembuat dan tahun pembuatan. Nah, pembuat ini adalah seseorang yang membuat peta, sedangkan tahun pembuatan adalah tahun berapa peta ini dibuat, itu untuk mendukung keaslian peta. Nah, di sini sudah jelas sumber dan tahun pembuatannya. Nah, yang 9 ada sumber peta. Nah, sumber peta ini berfungsi agar kita tahu peta ini asli atau tidak. Segitu saja penjelasan saya tentang komponen-komponen peta yang sudah saya analisis di peta Nangro Aceh Darussalam. Nah, sekarang saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang sudah diberikan. Pertanyaan yang pertama, apa pengertian skala peta, jenis-jenisnya, dan makna skala 1:250.000 cm? Nah, jawabannya, skala peta adalah perbandingan antara jarak sebenarnya dan jarak di peta. Nah, sedangkan jenis-jenis skala peta itu ada 3. Yang pertama, skala angka. Nah, skala angka, skala yang berbentuk angka, seperti contoh yang tadi 1:800 cm. Nah, yang kedua, skala garis. Skala garis itu adalah skala yang berbentuk garis. Biasanya skala itu berkisaran kilometer. Nah, yang ketiga ada namanya skala verbal. Nah, skala verbal ini skala ucapan dan langsung jelas dibilang kayak 1 cm sama dengan 1 km. Bila makna dari 1:250.000 adalah setiap 1 cm di peta mewakili 250.000 cm di lapangan atau di dunia nyata. Jadi itulah makna dari 1:250.000 cm. Hal nomor 2, pertanyaannya adalah apa perbedaan skala geografi dan skala kadaster serta pengaruhnya terhadap peta rupa bumi.
Nah, perbedaannya adalah skala kadaster skalanya besar, jadi menggambarkan wilayah kecil, tapi sangat detail, kayak peta rumah, peta tanah. Nah, sedangkan skala geografi skalanya kecil, menggambarkan wilayah luas seperti provinsi, negara. Nah, karena itu informasi rupa bumi ditampilkan juga berbeda. Pada skala kadaster, bentuk permukaannya bumi kelihatan lengkap, sedangkan di skala geografi banyak yang disederhanakan supaya tetap mudah dibaca. Akan jawab perhitungan dari pertanyaan 4. Jika jarak di peta adalah 4 cm dan jarak sebenarnya di lapangan adalah 3 km, berapa skala petanya? Langkah perhitungan. Pertama, 1 km sama dengan 100.000 cm. Berarti pertanyaannya itu 3 km. Berarti kalau 3 km sama dengan 300.000 cm. Nah, rumusnya adalah skala sama dengan jarak di peta dibagi jarak sebenarnya. Nah, yang sudah diketahui adalah jarak di peta 4 cm. Sedangkan jarak sebenarnya di lapangan 3 km. Nah, 3 km ini sama dengan 300.000 cm. Jadi, tinggal kita masukkan rumusnya. Nah, rumusnya itu skala sama dengan jarak di peta dibagi jarak sebenarnya. Jarak di peta adalah 4 cm. Sedangkan jarak sebenarnya adalah 300.000 cm. Hasilnya adalah 75.000 cm. Nah, kenapa 75? Karena 300 cm dibagi dengan 4 hasilnya 75.000 cm. Sedangkan 4 dibagi 4 sama dengan 1. Jadi hasilnya 1:75.000 cm. Itulah skala peta dari jarak di peta 4 cm, jarak sebenarnya di lapangan adalah 3 km sama dengan 300.000 cm. Nah, sekarang kita akan menjawab soal yang terakhir, yaitu jika peta berskala 1:100.000 dan jarak antara dua garis pantai di peta adalah 2 cm, berapa jarak sebenarnya? Nah, kalau diketahui peta berskala 1:100.000 dan jarak dua garis pantai di peta 2 cm, yang ditanya adalah jarak sebenarnya. Nah, jawabannya kita kalikan aja 2 cm kali 100.000. Hasilnya 200.000 cm. Nah, kalau diubah ke kilometer berarti menjadi 2 km. Nah, jadi jarak sebenarnya antara dua garis pantai itu 2 km. Gampang kan? Baik, jadi itu tadi analisa saya tentang komponen-komponen peta.